Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kistoni Permatasari. Di sini saya akan mengasistensi pada mata kuliah Manajemen Operasional 1 tentang soal ulangan tengah semester. Gasal. Oke. Soal yang pertama, Mika Catering adalah perusahaan catering yang menerima pesanan dalam jumlah partai besar. Perusahaan akan membuat masakan soto ayam dan soto sapi. Berikut ini komposisi bahan untuk menjadi satu porsi soto serta bahan yang digunakan. Nah, persediaan bahan dan besarnya keuntungan dapat dilihat di tabel ini. Nah, teman-teman itu diminta untuk mencari atau menghitung berapa sih porsi soto daging sapi dan soto daging ayam yang harus dibuat oleh Mika Catering agar profitnya itu maksimum. Dan dengan menggunakan metode linear programming dengan metode grafik dilakukan maksimisasi laba. Nah, di sini kita lihat dulu. Untuk produknya itu ada soto sapi X1 dan soto ayam X2. Untuk bahannya ada toge, tomat, daging sapi, daging ayam. Nah, di sini untuk bahan-bahannya harus dalam satuan gram. Ini udah dalam satuan gram. Sedangkan kapasitas bahan maksimum pada tiap-tiap bahan ini masih dalam bentuk kilogram ya teman-teman. Jadi nanti kita ubah dulu menjadi gram dikalikan 1000. Untuk fungsi tujuannya diambil dari keuntungan sebesar 7.500 X1 ditambah 5.000 X2. Nah, berikut kita lihat cara pengerjaannya pada soal pertama dengan metode grafik. Fungsi tujuan Z sama dengan 7.500 X1 ditambah 5.000 X2. Nah, kita tulis fungsi kendala. Ada toge, ada tomat. Nah, yang pertama toge 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 20.000. Artinya tidak boleh melebihi 20.000. Nah, bila X1 itu sama dengan 0, nah X1 ini 0, berarti kita abaikan dulu ini 0. 0 ya. Berapapun kalau ditambah 0, ya tidak mempengaruhi. Ditambah. Nah, X2, kita mencari X2 nih. 20.000 dibagi 1. X2 ini kan 1 ya teman-teman. Kalau 2X ini nanti dibagi 2 gitu. Nah, itu nanti kita cari dulu X2. Nah, 20.000 dibagi X2 sama dengan 20.000. Karena dibagi 1 ya. Terus selanjutnya bila X2 sama dengan 0, ini X2 sama dengan 0, maka 20.000 dibagi 2 sama dengan 10.000 X1-nya. Jadi titik pada toge ini sebesar 10.000 dan 20.000. Nah, di sini puluhan ya teman-teman karena kita memakai skala puluhan agar lebih mudah untuk membuat grafik. Selanjutnya tomat X1 plus X2 kurang dari sama dengan 12.000. Bila X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 12 karena 12 dibagi 1. 12 dibagi 1. Bila X2 sama dengan 0, ini 0, maka X1 sama dengan 12.000 dibagi 1. 12.000. Maka di sini 12.000 dan 12.000 X1 dan 12.000 X2.
daging sapi X1 10.000 dan daging ayam X2 5.000. Lanjut, kita perpotongan kendala. Nah, perpotongan kendala itu pada C atau kombinasi antara fungsi kendala toge dan tomat. Nah, di sini ada fungsi kendala toge dan tomat. 2x1 ditambah x2 sama dengan 20.000 dikurangi x1 ditambah x2 sama dengan 12.000. Ini merupakan metode eliminasi. Jadi 2x1 dikurangi x1 masih sisa 1x1. Lanjut, x2 dikurangi x2 habis ya teman-teman, jadi nggak ditulis. Dan 20.000 dikurangi 12.000 hasilnya 8.000. Selanjutnya kita mencari besarnya x2. x1 ditambah x2 sama dengan 12.000. Kita bisa menggunakan salah satu fungsi kendala ya, bisa menggunakan dari tomat atau maupun toge. Nah, x1 tadi besarnya berapa? 8.000, dimasukkan di sini 8.000. Ditambah x2 sama dengan 12.000. Nah, ditambah 12 sama dengan 12.000. Kita pindah ruas ini. 8.000-nya jadi minus kan? 12.000 dikurangi 8.000 sama dengan x2 4.000 porsi. Jadi titik koordinatnya untuk C kombinasi antara perpotongan kendala toge dan tomat yaitu 8,4 atau 8.000, 4.000. Lanjut kita mencari profit maksimum dengan menggunakan fungsi tujuan Z sama dengan 7.500 X1 ditambah 5.000 X2. Nah, titik 0 ini berarti di sini ya. Di sini. Berarti perusahaan tidak memproduksi sama sekali. Ya, tidak memproduksi soto sapi dan tidak memproduksi soto ayam. Lanjut. Di sini titik A. Titik A. Nah, mana nih titik A? Ini kan titik A. Itu berada di koordinat 0,12. Benar, 0,12. Jadi, kita kalikan dengan fungsi tujuan. Nah, 0 dikalikan 7.500 tetap 0. Ditambah 5.000 dikalikan 12.000 atau 12 ini. Jangan lupa untuk ini tutup titik koordinat. Jika mencari profit maksimum, kita harus melihat dulu satuan yang ada pada soal atau hasil ini ya teman-teman. Jangan sampai kita hanya mengalihkan 12. Itu akan hasilnya salah gitu. Jadi yang benar itu 5.000 dikalikan 12.000, bukan 5.000 dikalikan 12. Jadi hasil atau profit yang dihasilkan pada titik A itu sebesar 60 juta rupiah. Lanjut titik B. Titik B itu sebesar 10 X1 dan 0 X2. Nih. Kan? 0,12. Maka kita kalikan dengan fungsi tujuan. Maaf, kita di titik B ya. Titik B itu 10,0. Di sini 10,0, maka berarti kita turunkan 7.500 dikalikan 10.000 ditambah 0. Berarti profit yang dihasilkan pada titik B itu Rp75.000 apabila kita memproduksi 10.000 soto
soto sapi. Lanjut kita ke titik C. Ke titik C, mana nih? Ini 8,4. Maka kita kalikan 7.500 kali 8.000 ditambah 5.000 kali 4.000. Nah, hasil profit yang dihasilkan pada titik C itu sebesar 80 juta rupiah. Sudah terlihat ya teman-teman, ini adalah profit maksimum yang dihasilkan pada Mika Catering pada titik C sebesar 80 juta rupiah. Kesimpulannya, perusahaan catering Mika memproduksi 8.000 porsi soto sapi dan 4.000 porsi soto ayam dengan keuntungan maksimal sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya kita mengerjakan pola produksi. Nah, tipe-tipe pola produksi itu ada 3. Pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat. Nah, yang pertama ini pola produksi konstan merupakan jumlah produksi yang dihasilkan pada pola produksi konstan ini tetap atau sama sebesar 6.750 unit per triwulan atau dalam setiap satuan waktu. Nah, lanjut pada pola produksi bergelombang, jumlah produksi setiap satuan waktu mengikuti fluktuasi permintaan. Jadi nanti kita mengikuti jika permintaannya misal 5.000, kita memproduksinya juga 5.000. Asal tidak permintaannya tidak melebihi 9.000, maka nanti kita akan dikenai biaya subkontrak dan biaya lembur. Selanjutnya, pola produksi moderat. Nah, pola produksi moderat ini merupakan jumlah produksi dalam beberapa periode tertentu itu konstan. Nah, seperti ini. Triwulan 1 dan triwulan 2 itu konstan produksinya, kapasitas sebesar 6.750 unit per triwulan. Lalu terjadi kenaikan. Nah, terjadi kenaikan pada dilihat triwulan 2 ke triwulan 3. Ini kan berubah ya menjadi dari awalnya memproduksi 6.750, lalu ke triwulan 3 berubah menjadi 9.000 jumlah produksinya. Maka ini terjadi kenaikan kapasitas produksi. Lalu pada triwulan ketiga dan triwulan keempat konstan lagi kapasitas produksinya sebesar 9.000. Itu merupakan tipe-tipe pola produksi. Nah, langsung saja ini kita harus memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan pola produksi di atas. Yaitu yang pertama, biaya simpan sebesar Rp700 per unit atau per triwulan. Lalu biaya subkontrak sebesar Rp1.750.000 per unit atau per triwulan. Selanjutnya biaya lembur sebesar 2.500 apabila kapasitas produksi itu di atas 8.500 unit per triwulan. Dan yang terakhir ada biaya PTK atau perputaran tenaga kerja.
terjadi apabila terdapat kenaikan hasil produksi ataupun penurunan hasil produksi sebesar 100 unit, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Nah, teman-teman itu diminta untuk menganalisa pola produksi mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Nah, dapat kita lihat di slide selanjutnya. Nah, penyelesaian yang pertama menggunakan pola produksi konstan. Ada kapasitas produksi. Pada konstan ini sebesar 6.750. Dilihat nih, triwulan 1 tetap 6.750, triwulan 2 juga, triwulan 3 sama, dan triwulan 4 juga sama, 6.750. Lalu kita cari dulu pada triwulan 1. Persediaan saat ini 0 ya teman-teman, karena belum memproduksi. Ya, terus kita pada triwulan 1 ini jumlah produksinya sebesar 6.750. Ditulis 6.750 dikurangi permintaan pada triwulan 1 sebesar 5.300. Ternyata dari jumlah produksi sisa persediaan sebesar 1.450, maka kita perlu membayar biaya simpan. Nah, biaya simpan ini berfungsi atau digunakan apabila kita itu kelebihan produksi di atas permintaan. Nah, jumlah produksi di atas permintaan. Nah, tadi kan biaya simpan itu dikenakan sebesar Rp700 per unit. Maka dikalikan hasilnya Rp1.015.000. Jadi perusahaan harus membayar biaya simpan pada triwulan 1 sebesar Rp1.015.000. Nah, dari persediaan yang sisa ini kita lanjutkan atau kita tambahkan pada triwulan kedua. Nah, 1.450 ditambah jumlah produksi pada triwulan kedua sebesar 6.750 dikurangi permintaan pada triwulan 2 sebesar 6.500. Jadi ternyata masih sisa lagi persediaan sebesar 1.700 unit. Pada triwulan 2 tentu kita harus membayar biaya simpan sebesar 1.190. Dan dari persediaan yang sisa pada triwulan 2 kita tambahkan lagi ke triwulan ketiga. 1.700 ditambah 6.750 jumlah produksi pada triwulan ketiga dikurangi permintaannya 8.750. Ternyata dari jumlah persediaan yang kita miliki pada triwulan ketiga belum mencukupi permintaan sebesar 300. Maka kita perlu mengadakan subkontrak. Nah, subkontrak ini dikeluarkan perusahaan apabila permintaan di atas kapasitas produksi atau jumlah produksi kurang dari permintaan. Nah, tadi kan biaya subkontraknya per unit itu sebesar 1.750. Maka pada triwulan ketiga kita perlu membayar biaya subkontrak sebesar Rp525.000. Lanjut pada triwulan keempat. Persediaan saat ini 0 karena pada triwulan ketiga tidak ada persediaan yang sisa.
Pada triwulan keempat tetap sama, jumlah produksinya 6.750 dikurangi permintaan sebesar 9.500. Ternyata kurang, dari jumlah produksinya tidak memenuhi permintaan sebesar 2.750. Maka kita perlu membayar biaya kontrak sebesar Rp4.812.500. Jadi total biaya produksi konstan sebesar Rp7.542.500. Nah, di pola produksi bergelombang, kita akan mengenal biaya lembur dan biaya PTK. Nah, biaya lembur ini dikeluarkan apabila perusahaan melakukan kerja lembur untuk memenuhi permintaan. Apabila terjadi kelebihan di atas kapasitas produksi. Nah, di sini dalam arti permintaannya melebihi kapasitas produksi, maka kita perlu membayar biaya lembur. Nah, sedangkan biaya perputaran tenaga kerja atau yang disebut PTK itu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja karena mengalami kenaikan produksi maupun penurunan hasil produksi. Nah, tadi biaya perputaran tenaga kerja itu dibebankan apabila terjadi kenaikan atau penurunan setiap 100 unit. Dibebankan sebesar biayanya Rp100.000 per 100 unit. Maka kita lihat dulu dari triwulan pertama. Persediaan saat ini 0. Terus jumlah produksi pada triwulan 1 5.300. Permintaannya 5.300. Maka tidak ada sisa sampai biaya perputaran tenaga kerja tidak ada, 0. Lanjut pada triwulan kedua. Pada triwulan kedua ini persediaan saat ini 0 karena tidak ada persediaan yang sisa pada triwulan pertama. Nah, ditambah jumlah produksi 6.500 dikurangi permintaan 6.500. Tidak ada sisa persediaan. Akan tetapi di sini terjadi kenaikan kapasitas produksi sebesar 1.200. Nah, ini 1.200 didapat dari selisih antara 5.300 kapasitas produksi triwulan 1 dan kapasitas produksi ke triwulan 2 sebesar 6.500. Nah, tadi kan biaya perputaran tenaga kerja apabila terjadi kenaikan maupun penurunan per 100 unit, maka dikenakan biaya Rp100.000. Maka kita bagi 100, baru kita mengalihkan Rp100.000. Jadi biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan kedua yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp1.200.000. Lanjut pada triwulan ketiga. Persediaan saat ini 0. Jumlah produksinya disesuaikan dengan permintaan 8.750. Nah, tidak ada sisa persediaan. Nah,
maka tidak ada biaya simpan dan tidak ada biaya subkontrak. Terus ada biaya lembur karena pada permintaan triwulan 3 ini melebihi kapasitas maksimum produksi sebesar 8.500. Nah, di sini selisih atau kenaikan melebihi kapasitas produksi sebesar 250 unit dikalikan biaya lembur per unitnya 2.500, maka total biaya lembur yang harus dibayar pada triwulan 3 sebesar Rp625.000. Selanjutnya ada biaya perputaran tenaga kerja. Nah, biaya perputaran tenaga kerja ini dilihat dari kenaikan kapasitas produksi. Dari awalnya 6.500 menjadi 8.750. Nah, selisih atau terjadi kenaikan sebesar 2.250 dibagi 100 dikalikan 100.000. Biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan ketiga sebesar Rp2.250.000. Lanjut pada triwulan keempat. Persediaan saat ini 0, ditambah jumlah produksi 9.000. Akan tetapi permintaannya 9.500 tetap kita terima. Tetapi terjadi kekurangan barang untuk memenuhi permintaan ini sebesar 500 unit. Maka kita perlu mengadakan atau membayar biaya subkontrak sebesar Rp875.000. Lanjut, kita perlu lembur karena terjadi kenaikan dari atau melebihi kapasitas maksimum 8.500. Nah, selisih dari kan ini tadi kapasitas maksimumnya kan 9.000. Maka terjadi kenaikan kapasitas produksi sebesar 500 unit. Kita kalikan 2.500 biaya lemburnya. Nah, jadi total biaya lembur yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp1.250.000. Lanjut, biaya PTK tadi ini terjadi karena kenaikan jumlah produksi dari 8.750 menjadi 9.000. Nah, selisih 250 dibagi 100 dikalikan 100.000. Nah, biaya PTK pada triwulan keempat sebesar 2.500.000. Jadi ini ditambahkan, total biaya produksi bergelombang sebesar Rp8.700.000. Nah, yang terakhir adalah pola produksi moderat. Nah, di sini pola produksi moderat itu awalnya bersifat konstan, lalu terjadi kenaikan, lalu konstan lagi. Nah, dapat kita lihat di sini triwulan 1 sampai triwulan 2 itu konstan sebesar 6.750. Lalu terjadi kenaikan pada triwulan kedua ke triwulan ketiga.
dari 6.750 menjadi 9.000. Nah, terjadi kenaikan sebesar 2.250. Lalu triwulan ketiga dan triwulan keempat konstan lagi jumlah produksinya 9.000 unit. Maka kita dapat mendalami dengan memperhatikan pengerjaan pada pola produksi moderat berikut ini. Pada triwulan pertama, persediaan saat ini 0, ditambah jumlah produksi yang telah ditentukan pada triwulan 1 6.750 dikurangi 5.300. Ini permintaan triwulan 1. Nah, sisa jumlah produksi atau persediaan dari triwulan 1 itu sebesar 1.450. Dikalikan biaya simpan Rp700, maka besar biaya simpan triwulan 1 sebesar Rp1.015.000. Lanjut pada triwulan kedua, dari biaya simpan tadi atau persediaan yang sisa tadi kita masukkan, kita tambahkan pada triwulan kedua 1.450 ditambah jumlah produksinya tetap sama 6.750 dikurangi permintaannya sebesar 6.500, sisa 1.700 unit. Nah, kita membayar biaya simpan lagi pada triwulan kedua sebesar Rp1.190.000. Kita turunkan. Lanjut ke triwulan ketiga. Nah, triwulan ketiga dari sisa persediaan sebesar 1.700 ditambah kapasitas produksi triwulan ketiga berapa? 9.000. Nah, di sini 9.000 dikurangi permintaannya 8.750. Nah, persediaan atau jumlah produksi yang sisa 1.950. Perlu membayar biaya simpan lagi sebesar Rp1.365.000. Nah, biaya subkontrak tentu tidak ada karena tidak ada kelebihan permintaan. Lanjut, biaya lembur. Nah, dari kapasitas produksi pada triwulan ketiga ini telah melampaui batas atau kapasitas pada kapasitas produksi sebesar 8.500. 9.000 kan? 9.000 dikurangi 8.500 sebesar Rp500. Nah, tadi kita melihat biaya lembur. Nah, biaya lembur ini dibayarkan apabila kapasitas produksinya melebihi 8.500 unit. Dibebankan biaya sebesar 2.500 per unit. Jadi total biaya lembur pada triwulan ketiga sebesar 1.250. Selanjutnya, biaya PTK apabila terdapat kenaikan hasil produksi sebesar kenaikan produksi nih. Kita lihat dari 6.700 naik toh dari triwulan kedua ke triwulan ketiga. Nah, naik toh. Tadi yang saya bilang sebesar 2.250. Setiap
kenaikan sebesar 100 unit, maka dikenakan biaya Rp100.000. Biaya PTK pada triwulan ketiga sebesar Rp2.250.000. Ini ditambahkan hasilnya ini. Lanjut triwulan keempat. Nah, di sini kita punya persediaan sisa, kita masukkan 1.950 ditambah jumlah produksi. Maksimumnya kan 9.000. Nah, di sini ada permintaan 9.500. Nah, otomatis terjadi sisa jumlah produksi 1.450. Maka kita perlu membayar biaya simpan sebesar Rp1.015.000. Tidak ada biaya kontrak dan biaya lembur tentu ada karena melebihi dari kapasitas produksi sebesar 8.500. Nah, biaya lembur pada triwulan keempat dibebankan sebesar Rp1.250.000. Di sini tidak ada biaya PTK karena tidak terjadi perekrutan tenaga kerja. Tidak ada kenaikan produksi ataupun penurunan produksi. Dari kan konstan 9.000, jadi tidak ada biaya produksi di sini. Jadi total dari jumlah biaya produksi pada pola produksi moderat sebesar Rp9.335.000. Kesimpulan yang diambil atau keputusan yang diambil pada perusahaan tersebut, mengambil pada pola produksi konstan karena total biaya produksinya yang paling rendah sebesar Rp7.425.500. 542.500. Oke. Terima kasih. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Mohon maaf apabila memiliki kesalahan, karena manusia tidak luput dengan kesalahan. Kita belajar bersama di sini. Sampai berjumpa di pertemuan luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan lancar ujian tengah semester Gasal 2022 ini. Amin. Dan menghasilkan nilai yang baik. Amin.